Kuel 16, Perjuangan. Suara Kat terus saja berulang, bahkan terdengar kesal. Zain, ada apa hari ini? Bahkan baru dimulai, keluh sutradara. Maaf om, sesal Zain dengan diakhiri helaan nafas berat. Zain masih terganggu dengan keadaan Seva. Katanya Seva dilarikan ke rumah sakit, tanpa tahu alasannya apa. Zain paham, mungkin Seva dan yang lainnya tidak mau membuatnya khawatir. Tapi dengan ketidaktahuannya justru Zain semakin terbebani. Istirahat sebentar, putus sang sutradara. Zain sesekali meminta maaf pada kru maupun lawan mainnya. Dia sungguh tengah kacau. Pengaruh ibu dari anaknya itu memang dahsyat. Zain, Bang Jack udah bilangin, Seva nggak apa-apa, cuma capek. Gemasnya kesal. Zain menyorot Jack dengan tidak percaya. Bang, kita emang baru sebentar, bareng-bareng. Tapi aku tahu kalau Bang Jack lagi bohong sekarang. Nada suara terdengar serius. Jack menghela nafas kasar. Ya udah, terserah kamu. Seva pasti kecewa kalau tahu kamu. Telepon Seva. Kalau benar dia nggak kenapa-kenapa bang. Jack kicep. Entah feeling atau apa, Zain sepertinya tahu dan merasakan kalau Seva sedang berjuang saat ini. Jack bahkan tidak percaya dengan Zain yang biasanya akan fokus seberat apapun masalah yang menimpanya. Seva terpaksa harus lahiran sebelum waktunya. Jack berucap lesu. Dia pun sebenarnya khawatir. Apalagi Seva masih muda. Zain menegang, wajahnya memucat saking kagetnya. Jangan bilang kamu mau pergi Dar. Benar. Zain langsung berlari seperti kesetan menuju ke arah jalanan. Menghentikan taksi dengan sebelah tangan sibuk mendial nomor pembantunya. Jack yang mengejar jelas saja tidak dapat menghentikan Zain yang udah dibawa taksi. Jack mengerang frustasi. Alasan apa yang harus dia rangkai? Apakah dia akan mengeluarkan banyak kerugian lagi? Jack pada akhirnya pasrah. Dia akan mempersiapkan kuping dan jiwanya untuk menerima amukan dari sang atasan. Zain mengerang frustasi saat sadar dia tidak memakai topi masker. Zain melirik segerombolan anak remaja perempuan. Salah satunya berpenampilan begitu tombe dengan topi penutup sebagian wajah bilianya. Zain mengadang mereka sebelum masuk ke rumah sakit. Para gadis itu sontak terkejut. Bayangkan saja, idola yang digilai di depan mata. Zain mengkode mereka untuk diam sesaat, dirasa mereka akan histeris. Zain memindai sekitar, untung tidak banyak orang. Boleh aku meminjam topimu? Tanya Zain pada gadis yang menegang gugup itu. Boleh. Tapi itu dia lepas, tangannya bergetar saat memberikan pada Zain. Rahasiakan pertemuan kita, oke? Jangan bilang soal aku di sini. Zain memakai topi itu. Para gadis hanya menatap mengangguk dengan menahan pekikan bahagia. Mereka terlihat memuja Zain. Akan ku ingat wajah kalian. Kalau mau kita bisa berfoto, tapi nanti. Zain meminta buku dan pulpen pada mereka. Kalian datang ke alamat ini suatu hari saat hari jadiku. Kita bertemu di sana. Kalian harus datang. Senyum Zain melemparkan membuat mereka harus berjuang menahan pekikan. Aku pergi, pamit Zain dengan segera berlari. Para gadis itu sontak ambruk dengan kebahagiaan yang membuncah. Buku itu dinikmati bersama seolah barang itu keramat. Geo, panggilan itu membuat Zain semakin dilanda cemas, jantungnya berdebar menggila. Kenapa sayang? Saut Zain dengan meraih jemari Seva yang tidak diinfus. Seva memejamkan mata sayunya. Dia benar-benar baru selesai berjuang melahirkan bayi cantik yang harus hidup dengan dibantu beberapa alat medis itu. Hai, bangun. Zain terlihat menegang. Perlahan Seva kembali membuka matanya. Seva pikir semua berakhir. Tadi sakit banget, Geo. Diperiksa cowok tapi lahir cewek. Tetap aja senang. Akunya dengan masih lemah. Zain menggeledah sesaat mengerjap matanya yang merebah basah. Zain merasakan haru yang dahsyat walau tidak berada di samping Seva saat wanita polos itu berjuang. Kamu hebat, suara Zain bahkan bergetar, sungguh perasaan baru yang dia rasakan. Seva memejamkan lagi matanya beberapa saat.
Bayinya sakit, suara Sheva tercekat, tangis pun pecah. Zain memeluk kepala Sheva, mengusap dan memeluknya dengan harapan bisa menenangkan Sheva. Sheva mau lihat, tapi lemas. Aku Sheva dengan Paro dan masih terisak-sesak. Zain terlihat kebal dengan amukan atasannya. Zain jelas menyebabkan kerugian karena pembatalan film barunya. Zain terlihat tenang. Aku udah ganti rugi om, balasnya dengan tenang. Memang, tapi kamu tahu keuntungan yang kita dapat kalau film itu lanjut. Berkali-kali lipat. Zain terlihat tidak berselera membalas atau mendebat atasannya itu. Zain masih harus menemani Sheva yang baru saja melahirkan. Bahkan Zain belum menyapa anaknya. Zain gak bisa lama. Dia berdiri dengan tidak sopannya, berlalu mengabaikan teriakan bosnya. Sheva bagaimana? Jack berjalan di samping Zain. Dia baik, tapi bayinya prematur. Zain menatap bayi perempuan yang begitu mungil itu, tengah berjuang dengan dibantu beberapa alat medis. Zain mengguncang kaca yang melindungi bayinya dengan gemetar. Sungguh memilukan. Zain menyeka air mata di sudut matanya. Dia tidak menyangka akan serapuh itu. Zain mengusap kepala Sheva yang duduk di kursi roda itu. Wanita itu pun tengah menangis, merasa sedih dengan keadaan anak mereka. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, namun tidak ada perkembangan dan semakin melemah. Saran saya orang tua datang untuk menyemangatinya. Mungkin itu akan menjadi obat dan kekuatan untuk sang bayi bertahan, kata dokter. Cantik, ayah sama bunda datang. Suara Zain terdengar kuat walau dengan bibir bergetar. Rasanya menyesakan kalau ditinggal bayi yang baru lahir beberapa jam lalu. Mereka sungguh mengharapkan bayi itu lahir dan hidup bersama mereka. Sheva sudah menangis terseduh-seduh menatap sayu anaknya dengan perasaan teramat sangat sedih. Kuat, sayang ayah, bunda selalu ada buat kamu. Ingin kamu sehat. Zain menelan ludah dengan susah payah. Cantik, kuat ya, kata Sheva dengan suara tertahan saking tekanan di dada membuatnya sesak. Sequel 17. Semuanya membaik. Zain mengusap bahu lalu kepala Sheva. Di ruang rawat inap, Sheva kini hanya ada dia. Sheva perawat dan bayi rapuh, mungil yang cantik. Saat ini Sheva terlihat seperti mama kanguru. Bayi mereka yang lahir di minggu ke-33 jelas saja bisa dibilang prematur. Bahkan sempat melemah walau pada akhirnya sehari setelah dikatakan stabil. Sang perawat tengah mengarahkan bayi di gendongan Sheva agar bisa menyusui dengan nyaman. Skin to skin agar bayi tetap hangat suhunya. Sheva yang memang tidak memiliki urat malu dalam keadaan setengah telanjang pun tetap cuek dengan keberadaan Zain di sampingnya. Berbeda dengan Zain yang biasanya merasakan panas di saat anaknya butuh perhatian lebih itu. Zain mengalihkan tatapannya pada sang suster yang mencuri-curi pandang itu. Zain jelas tidak suka karena itu artinya si perawat tidak fokus menjaga Sheva dan anaknya. Zain bayinya belum dikasih nama. Sheva sedikit menengadah agar bisa menatap Zain. Kamu udah siapin nama perempuan. Aku yang tahu cowok, jadi lupa cari nama cewek. Akunya dengan mengusap lembut pipi Sheva. Benar, memang selalu begitu. Kadang prediksi meleset. Di USG laki-laki, tapi waktu lahir jadi perempuan. Entahlah. Cantika, bagus gak? Sheva mengecap polos. Wajah polos yang selalu membuat Zain kelimpungan. Bagus, mungkin bayi kita suka saat dipanggil cantik. Makanya langsung stabil. Perawat itu terkaget-kaget dengan agak penasaran juga. Apalagi saat Zain berkata bayi kita. Perawat itu semakin ragu saat mengingat kalau Zain kan masih SMA. Tidak mungkin menikah. Bang, bisa cariin perawat yang agak tua gak? Biar fokus jagain Sheva sama Cantika. Jack mendengus pelan. Bentar, abang lagi sibuk urus orang-orang yang tahu keadaan kita. Salah satunya perawat rempong yang besar mulutnya. Gerutunya sebal. Zain tersenyum sesaat, pasti kabarnya sudah sampai keluar rumah sakit. Begitu menyeramkan gosip, begitu gampang menyebar dalam hitungan waktu yang bahkan belum 1 hari. Kamu bangkrut, Zain. Kamu terus-terusan bungkam mulut
orang pakai uang, semprot Jack dengan sebal. Bukannya bagus ya, di negara ini kan semakin nama baik tercoreng dan banyak masuk berita, makin banyak pekerjaan dan uang yang mengalir. Santai aja bang, dunia sandiwara itu udah nggak sehat, nggak perlu khawatir, acuhnya. Rasanya abang pengen terbangin kamu ke negara penuh opa-opa itu, biar kamu kena karma langsung. Di sana kalau nama baik tercoreng, udah bangkrut kamu, nggak akan ada lagi yang lirik. Bahkan semua film kamu terancam tayang batal. Cerotos Jack dengan menggebu. Sadis, di sana benar-benar bakat sama kemampuan yang diincar. Beda banget sama sini ya bang. Di sini yang nggak punya prestasi aja bisa naik di warawiri di televisi. Miris, bahkan tinggal pakai uang semua lancar. Jack tidak merespon, dia benar-benar sibuk. Shane berakhir dengan menatap Sheva yang terlelap setelah menyusui Cantika. Tatapan Shane begitu intens dan dalam, mengamati wajah polos yang sulit dibaca hatinya itu. Apa Sheva tidak gelisah soal mereka yang belum menikah? Atau memang Sheva takut merusak karirnya? Bahkan Sheva yang terus berjuang selama ini. Shane menggendong Cantika masuk ke dalam rumahnya. Semua alat-alat medis bahkan dokter dan perawat Shane siapkan. Saking tidak mau terjadi apa-apa pada anak. Waktunya kasih ASI. Lebih bagus terus skin to skin, kata perawat yang udah berumur itu. Sheva hanya mengangguk, mulai mempersiapkan diri naik ke atas kasur dengan hati-hati. Kalau jahitan di kewanitaannya sudah kering. Shane mengamati dengan sesekali membantu Sheva yang agak kesusahan dan belum nyaman. Dengan ragu, Shane ikut membuka kemeja Sheva, melepas kaitan berannya dengan gugup karena ada perawat yang menyaksikan. Udah, Shane memastikan dan dibalas anggukan oleh Sheva. Perawat pun mulai membuka kain yang membalut tubuh mungil Cantika, memposisikan bayi itu agar tengkurap di dada Sheva. Perawatan yang bagus untuk ibu bayi karena kandungan ASI tidak keluar tepat waktu, tapi kamu, dia sudah bisa memberi ASI. Iya bu, semua karena Shane. Sheva melirik Shane yang hanya tersenyum tipis menatap keduanya. Perawat itu hanya tersenyum, mengabaikan rasa penasaran tentang hubungan mereka yang jelas bukan urusannya. Hari demi hari mereka lalui dengan masih belum tenang, walau keadaan sang bayi sudah sangat membaik. Bahkan Shane dengan berat hati harus meninggalkan mereka karena pekerjaannya. Bu Amora dihubungi abang semalam Shane. Shane menyiapkan kopinya di atas meja lalu mulai membaca lagi naskahnya. Kenapa? Apa soal berita Sheva? Tanyanya dengan tenang. Terus Bang Jack jawab apa? Kirain Gracia udah bilang soal Sheva. Acuhnya tanpa berpaling dari naskah. Abang jujur aja soal semuanya. Kamu kan gak masalah soal itu. Jack tak kalah acuh. Dia juga sibuk memeriksa jadwal Shane. Terus mereka lagi di perjalanan ke rumah. Mungkin sekarang udah ketemu Sheva. Shane mendongak. Kok Bang Jack gak bilang? Serunya tidak terima. Terus kamu udah jadwal lagi? Enggak, pokoknya selesaiin pekerjaan kamu baru pulang.